Hey ho Librarians! Welcome back to Labos Podcast. How are you? I hope everyone is well and healthy. Pada podcast kali ini, saya Nana yang kembali menjadi hostnya dan tentu saja masih ditemani oleh Kak Yani. Hai Kak Yani. Hai semuanya, hai Kak Nana, gimana kabarnya? Very fine, thank you. How about you Kak Yani? I'm good, thank you for asking. Glad to hear that. Oke, masih sama seperti sebelum-sebelumnya nih Kak. Jadi pada podcast ini kita bakal membahas tentang materi-materi yang telah dibagikan. Hari ini kita bakalan bahas apa aja nih Kak? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang posisi to have, dimana sebagai main verb dan juga auxiliary verb. Kemudian tentang present perfect dan juga past perfect, masing-masing keduanya bentuk nominal dan juga verbalnya. Oke, berarti masih berhubungan dengan tenses nih ya Kak? Ya, benar sekali. Oke deh, langsung aja kita masuk ke materi pertama yaitu tentang to have. Jadi apa sih Kak sebenarnya to have ini? Oke Kak, jadi to have ini bisa berfungsi sebagai main verb atau kata kerja utama maupun auxiliary verb, kata kerja pembantu di dalam sebuah kalimat. Nah, to have itu sendiri dibagi menjadi 3, ada have, ada has, dan juga had. Begitu Kak Nana. Oke, jadi bisa sebagai main verb atau verb utama dan juga auxiliary atau verb pembantu ya, Kak? Ya, benar sekali. Bedanya gimana tuh, Kak, antara keduanya? Oke, jadi kita bahas dulu yang dia sebagai main verb ya Kak Nana ya. Oke, to have sebagai main verb maknanya menjadi memiliki atau mempunyai. Nah, kalau di simple present kita menggunakan have dan juga has. Nah, penggunaan have dan has ini dibagi berdasarkan subjeknya. Jadi have itu digunakan untuk subjek I, we, they, you, dan juga subjek jamak. Sedangkan has itu digunakan untuk subjek she, he, it, atau subjek tunggal. Nah, kalau had itu digunakan untuk bentuk past tense. Dan ini tidak ada aturan subjeknya, bisa digunakan untuk semua subjek. Lalu, apakah have ini selalu bermakna memiliki atau mempunyai jika sebagai main verb, Kak? Tidak juga, Kak. Ada situasi lain seperti menyatakan kondisi kesehatan, aksi, atau pengalaman. Contohnya untuk kondisi kesehatan, misalnya, she has a stomach ache. Jadi dia itu sakit perut dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, yaitu sakit perut. Terus untuk aksi, we have breakfast at 7 every morning. Jadi dia melakukan sarapan itu setiap jam 7 pagi, setiap harinya. Untuk pengalaman juga bisa, misalnya, they had a great time at the zoo. Mereka bersenang-senang di kebun binatang, begitu. Oke, jadi nggak selamanya bermakna memiliki atau mempunyai ya, librarians. Bisa juga dalam penggunaan seperti yang Kak Yani contohkan tadi. Lanjut, lalu bagaimana penggunaan to have sebagai auxiliary nih, Kak? Oke, jadi saat to have, has, had tadi sebagai auxiliary verb di dalam sebuah kalimat, maka maknanya menjadi telah. Ini biasanya digunakan dalam kalimat perfect tense. Ini contoh untuk di present perfect ya. I have eaten. She has finished her homework. Untuk yang past perfect, contohnya, she had eaten before I told her. Jadi dia itu sebagai kata kerja pembantu yang bermakna telah untuk perfect tense. Nah, ini ada sedikit tips. Jadi saat sebagai auxiliary dalam kalimat, to have itu selalu diikuti oleh verb 3. Jadi kita tidak diizinkan untuk menggunakan verb 1 atau verb 2, melainkan harus menggunakan verb ketiga, begitu Kak Nana. Oke, sip deh, Kak. Jelas banget nih udah. Berarti kita lanjut aja ya, Kak, ke materi selanjutnya, yaitu tentang present perfect nominal. Nah, silahkan, Kak, dijelaskan kepada librarians apa sih present perfect ini? Oke, jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Present perfect itu sendiri digunakan untuk menghubungkan antara hal di masa lalu dan di masa sekarang. Dalam present perfect nominal, kalimatnya tidak mengandung verb atau kata kerja. Nah, untuk kalimat nominal, itu kita biasa menggunakan to be yaitu been. Have atau has plus been, baru diikuti oleh complement atau pelengkapnya. Nah, untuk fungsi dari present perfect nominal ini bisa kalian lihat juga ya di dalam materi yang sudah disajikan.
Ada yang digunakan untuk menyatakan pengalaman, menyatakan seberapa lama, menyatakan hal yang dimulai di masa lalu, lalu ada menyatakan hal yang baru saja terjadi, atau untuk menyatakan hal yang terjadi secara berulang kali. Mungkin itu saja Kak dari present perfect yang bentuk nominalnya. Oke, kita berarti lanjut ke yang bentuk verbal nih ya Kak. Iya, boleh. Bedanya apa nih Kak antara verbal dan nominal untuk present perfect ini? Nah, tadi kan sudah Kak Yani sebutkan ya, Laborians, kalau nominal itu kita tidak menggunakan verb atau kata kerja. Nah, kalau yang di verbal ini, ciri utamanya adalah kita menggunakan kata kerja. Jadi, auxiliary have atau has plus kata kerja bentuk ketiga. Lalu, untuk fungsinya itu sendiri, present perfect tense bentuk verbal ini bisa digunakan untuk menyatakan hal yang terjadi dan berdampak di masa sekarang, menyatakan seberapa lama, menyatakan hal yang dimulai di masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Ada juga menyatakan hal yang baru saja terjadi, menyatakan hal yang terjadi berulang kali, dan menyatakan pengalaman. Hampir mirip-mirip sebenarnya dengan yang nominal, hanya bedanya yang verbal ini menggunakan kata kerja atau verb. Untuk masing-masing contoh dari setiap pembagian ini bisa Laborians lihat di materi yang sudah dibagikan. Siap Kak Yani. Jadi jelas ya Laborians tentang present perfect baik nominal dan verbal. Lalu kita bahas materi selanjutnya yaitu past perfect tense. Silahkan Kak Yani penjelasannya. Oke, ini hanya beda di waktunya saja ya Kak ya. Jadi kalau present itu waktunya diindikasikan sekarang atau saat ini, kalau past itu masa lampau. Jadi past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu atau sebuah kegiatan telah selesai terjadi sebelum hal lainnya terjadi di masa lalu. Biasanya kita menggunakan auxiliary had untuk past perfect ini Kak Nana. Oke, jadi kalau tadi present perfect kita menggunakan have atau has, nah past perfect ini kita jadi menggunakan had ya Kak? Ya, bener banget. Nah, jadi kan past perfect tense ini juga dibedakan menjadi nominal dan verbal. Ya, benar banget. Bedanya seperti apa Kak antara keduanya? Nah, oke. Jadi sama sebenarnya dengan present perfect tense, hanya bedanya itu penggunaan auxiliary verbnya saja, Kak. Kalau yang present tadi kan have, has. Nah, kalau yang past itu kita menggunakan had untuk semua subjek. Tetap sama, kalau nominal itu yang tanpa kata kerja, sedangkan yang verbal itu yang menggunakan kata kerja. Perbedaannya hanya di waktu yang seperti tadi Kak Yani sudah jelaskan. Untuk fungsinya, seperti yang tertera di materi, pertama itu bisa digunakan untuk menyatakan hal yang telah terjadi sebelum suatu titik di waktu di masa lalu. Contoh, I had been tired before the competition last night. Jadi dia tuh sudah merasa lelah sebelum kompetisinya dimulai. Lalu yang kedua, untuk menyatakan pengalaman yang terjadi sebelum suatu titik di waktu di masa lalu. Contohnya bisa dilihat di materi ya. Yang ketiga bisa untuk menyatakan selang waktu sebelum hal lain terjadi tapi di masa lalu. Dan juga yang keempat untuk hal imajiner atau pengandaian di masa lalu. Nah, kalimat past perfect ini umumnya diikuti oleh simple past umumnya ya. Jadi setelah past perfect kemudian diberi kalimat penghubung, setelah itu diikuti oleh simple past tense. Contohnya, I had been here before he came. Jadi pertama past perfect tense, kemudian diikuti yang keduanya itu ada he came, yang mana merupakan simple past tense. Sama seperti present perfect, dia tetap menggunakan verb ketiga. Jadi jangan karena dia pas awalnya jadi kita menggunakan verb 2, tidak, kita tetap menggunakan verb ketiga karena ini masuk ke tense yang perfect, begitu Kak Nana. Oke, rasanya sudah jelas banget ya Laborians penjelasan dari Kak Yani pada podcast kali ini. Harapannya semoga Laborians yang mendengarkan podcast ini bisa lebih mudah memahami tentang materi-materi yang telah dibagikan seminggu terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next podcast. Bye-bye. See you. Bye.